الحمد لله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang ada di dunia ini pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Orang kaya, orang miskin, orang sehat ataupun sakit, orang ganteng ataupun jelek, orang putih ataupun hitam pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Kebanyakan manusia menganggap kebahagiaan ini, mereka mencari kehidupan yang kebahagiaan ini dengan mengumpulkan materi-materi, mengumpulkan banyaknya harta, mencari jabatan-jabatan yang tinggi sehingga mereka dapat mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Tapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, fahum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka hanya mengetahui kehidupan yang nampak di dunia ini, tetapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat sekarang ini sangat-sangat cinta yang namanya dunia sehingga mereka lupa pada tugas mereka sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah mencari banyak harta, ada yang cara yang haram dan ada pula yang mencari cara yang halal. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengingatkan kita hukumnya. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan akan agama kalian, tetapi aku takutkan kepada kalian jika dunia telah dibentangkan sebagaimana dibentangkannya dunia pada kaum-kaum sebelum kalian, maka kalian akan berlomba-lomba untuk mengejarnya sebagaimana berlomba-lombanya kaum sebelum kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang tidak pernah berbohong. Hadirin, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, jika umatku diberikan dua lembah, dua gunung yang diisinya harta, maka mereka pun akan berambisi untuk mencari yang ketiga. Inilah hadirin saking sifat ketidakpuasan terhadap seorang hamba manusia. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang itu terlalu cinta kepada dunia, maka dunia sendiri akan menghancurkannya jika ia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu mencari yang namanya dunia secukupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia harta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang hamba yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah hartanya saking syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari dunia
maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikannya urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Dan barang siapa yang mencari akhirat, mengejar akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dunia, menjadikan dunia datang kepada dia dengan cara yang hina. Diibaratkan seperti orang yang menanam padi. Orang yang mengejar akhirat itu diibaratkan seperti dia menanam padi, maka entar rumputnya akan ikut tumbuh. Tapi orang yang menanam rumput, maka padi pun tidak akan tumbuh. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala. Dunia telah banyak menipu kita. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia ini, kehidupan yang kita rasakan pada saat ini, kehidupan yang mana kita berada di dalamnya, itu hanya sebuah kehidupan yang menipu mata hadirin. Kita telah tertipu oleh dunia ini. Dunia telah membinasakan kita. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kehidupannya orang-orang kafir kebanyakan mereka kaya-kaya? Kenapa kehidupannya mereka itu tercukupi, kelihatannya mereka tercukupi ketika di dunia? Itu karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad." Janganlah kalian sampai terpedaya, janganlah kalian sampai tertipu daya oleh kehidupannya orang-orang kafir yang bergerak di dunia ini. Kehidupan mereka hanya sementara. Kemudian mereka akan dilemparkan ke dalam neraka, seburuk-buruknya tempat. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin, orang kaya, jika ia mengamalkan agama secara sempurna, ia ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ia ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia jauhi larangan Allah, maka hidupnya akan selalu bahagia. Walaupun dia miskin, walaupun dia kaya, maka jika ia selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan merasakan yang namanya kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semulia-mulia umat. Maka dikatakan umatnya Muhammad tidak akan masuk surga, umat-umat terdahulu tidak akan masuk surga sebelum umat Muhammad masuki surga terlebih dahulu. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu nikmat yang besar yang harus kita syukuri, kita menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sebenarnya syukur. Kenapa orang tidak pernah syukur? Karena orang itu selalu melihat orang yang ada di atasnya. Mungkin sekarang dia hanya mempunyai sebuah motor, karena dia melihat tetangga kanannya mempunyai sebuah mobil, maka ia sangat iri, maka ia menginginkan seperti itu. Tetapi ia tidak melihat tetangga kirinya yang tidak memiliki apa-apa sama sekali. Bahkan motor, sedikit harta pun ia tidak memilikinya, karena ia melihat tetangga yang sebelah kanan yang memiliki banyak harta. Makanya ia tidak pernah merasakan yang namanya syukur. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang itu syukur, maka Allah SWT akan selalu menambah-nambah nikmatnya, akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syukur menjadi umatnya Rasulullah SAW. Bahkan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata di kitab Hidayatul Hidayah,
Nabi Adam alaihi salatu wassalam sangat iri kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang pertama, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, jika mereka bertobat dengan tobat nasuha, Allah SWT akan mengampuni tobatnya. Tetapi Nabi Adam alaihissalam 450 tahun bertobat, beliau tidak diterima tobatnya, kecuali beliau berada di kota Mekah. Ketika beliau bertobat di kota Mekah tersebut, baru tobatnya diterima. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Beliau dikeluarkan dari surga hanya membuat satu dosa. Beliau hanya membuat satu dosa lalu beliau dikeluarkan dari surga. Tetapi umatnya Muhammad SAW beribu-ribu kali berbuat dosa, tetapi jika ia bertobat maka ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini kita jadikan sebagai bekal-bekal kita, sebagai bekal kita bertanam amal-amalan soleh sehingga kita bisa memanennya ketika di akhirat nanti, insyaallah. Insyaallah. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jika ketika nanti pada masyhar peristiwa itu adalah sangat-sangat penting hadirin. Semua orang akan mementingkan dirinya sendiri. Semua orang akan lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari ibu bapaknya, lari dari keluarganya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi." Mereka lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari saudaranya. Itu karena apa? Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada beberapa orang yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seorang pemuda yang mana hatinya itu selalu bergantung pada masjid. Ia risau jika tidak berada di masjid, ia risau jika tidak sholat di masjid. Maka ketika nanti di akhirat, Allah SWT akan menaunginya dikala semua orang-orang pada takut, dikala semua orang-orang pada ingin mendapatkan naungan tersebut. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sekarang kita perbanyak amal kita perbanyak ibadah kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya, insyaallah. Insyaallah. Dijalankan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua orang, jika seorang hamba mati, manusia mati, maka seluruh amalannya akan terputus. Tetapi ada 3 amalan ini, yang mana amalan ini pahalanya terus mengalir walaupun ia sudah mati. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang terus digunakan oleh orang-orang, sebagaimana jika ia membangun yang namanya suatu sumur. Jika sumur itu masih dipakai untuk mandi, minum dan lain-lain, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang tersebut. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan kepada keluarga kita, ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita selagi ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada cucu-cucu kita, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala,
Anak yang soleh adalah anak yang mana jika ia mengingat kedua orang tuanya, ia tidak mengingat dengan mendengar lagu-lagu kesukaan orang tuanya, tidak. Ia tidak mengingat orang tuanya dengan melihat gambar-gambar foto-fotonya bersama orang tuanya, tidak. Ia tidak mengingat orang tuanya dengan mendengar musik-musik, dengan mendengar video-video kesukaan orang tuanya, tidak. Tetapi anak yang soleh adalah anak yang mana jika ia mengingat orang tuanya, ia mengirimkan pahala-pahala dari dunia. Ia membacakan Yasin kepada orang tuanya, ia membacakan Al-Quran kepada orang tuanya, sehingga nanti ketika di akhirat orang tuanya santai-santai dikala semua orang merebutkan kiriman-kiriman dari dunia. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, maka orang tua tersebut akan dipakaikan mahkota. Bima laki suhada, kenapa kami diberikan ini ya Allah? Kenapa kami diberikan mahkota yang sangat terang ini ya Allah? Ini karena engkau mengajarkan kepada anakmu Al-Quran, engkau mengajarkan kepada anakmu agama, engkau menyuruh kepada anakmu untuk menghafal Al-Quran. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, soleh dan tidaknya seorang anak ini tergantung dari didikan orang tuanya. Sebagaimana orang tuanya mendidik dengan baik, maka ia akan menjadi yang baik pula. Tapi jika orang tuanya tidak mendidiknya secara baik, tidak mengurusnya, maka ia akan menjadi orang yang tidak baik. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min zalik, jika suatu hari nanti ketika seseorang berada di atas ranjang rumah sakit, ia terbaring lemah, ketika itu ia mendengar seruan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah salat, marilah menuju kemenangan. Tetapi apalah daya, dia hanya terbaring lemah di rumah sakit. Ia sangat menyesal, kenapa dulu ketika saya masih sehat saya tidak pernah meringankan langkahku untuk menuju masjid. Kenapa dulu ketika saya masih sehat saya tidak pernah meringankan tanganku untuk bersedekah. Kenapa dulu ketika saya masih sehat saya tidak pernah menempelkan keningku di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat menyesal. Tetapi apalah daya, nasi telah menjadi bubur. Bapak Arab mengatakan lam tarji al-ayyam allati madat, hari-hari yang telah berlalu maka sungguh tidak akan pernah kembali lagi. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum hari itu terjadi, sebelum penyesalan-penyesalan terjadi, maka dari sekarang kita perbaiki diri kita perbaiki amal kita, sebagaimana orang-orang kafir yang telah dimasukkan ke dalam neraka. Rabbana basarna wa sami'na farji'na amal salihah inna muqinun. Ya Allah, kami telah mendengar, kami telah melihat, kembalikanlah kami ke dunia. Kembalikanlah kami dunia, maka kami akan beramal-amal soleh, kami akan menyembah kepadamu, kami akan taat kepadamu. Tapi apalah daya, itu dulu aku telah berikan utusan kepada engkau untuk melaksanakan sholat, untuk membayar zakat, untuk melakukan puasa. Tapi engkau cuek dari mereka, engkau biarkan mereka, engkau tidak anggap mereka. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia yang sementara ini, maka jangan kita jadikan sebagai tujuan hidup. Dunia adalah tempat, bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk ditinggal. Dunia yang sekarang ini menjadi nyata, yang mana akhirat yang hanya kita ceritakan, para masyarakat kayak gini, jahanam kayak gini, surga kayak gini. Mungkin sekarang hanya cerita, tapi suatu saat nanti dunia yang tempat kita tinggalkan akan menjadi cerita, dan akhirat yang kita ceritakan sekarang akan menjadi nyata. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita ajak keluarga-keluarga kita ajak anak-anak kita untuk mengamalkan agama, insyaallah. Sekian dari saya.
bila ada salahnya itu datang dari Allah SWT. Nah, bila ada salahnya itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan bila ada benarnya itu datangnya dari Allah SWT. Saya kira bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.